Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Adista Devi Iksananda dengan NIM 126-205-21102. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal dari tugas UTS mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPDI. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS itu penting dalam kurikulum sekolah dasar. Jadi ilmu pengetahuan sosial atau yang selanjutnya disingkat IPS itu merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora. Di antaranya yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan juga budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dalam fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial tersebut. Selanjutnya, pengajaran IPS ini penting dalam kurikulum sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah karena pengajaran IPS memiliki beberapa tujuan agar peserta didik itu memiliki beberapa kemampuan. Di antaranya yang pertama yaitu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan juga keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan juga kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS MISD. Jadi dalam pembelajaran IPS di tingkat MISD itu memiliki atau memuat 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada komponen tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu materi pembelajaran, ketiga metode pembelajaran, dan yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai tujuan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran IPS, tujuan pembelajaran itu diarahkan pada proses pengembangan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial dan mampu mengatasi setiap masalah baik yang menimpa dirinya ataupun yang menimpa masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS di jenjang SD atau MI itu yaitu untuk pengembangan kemampuan berpikir siswa, pengembangan nilai dan etika, serta pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Yang kedua yaitu komponen materi pembelajaran. Materi merupakan bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran IPS yang harus dikuasai oleh peserta didik guna untuk tercapainya suatu standar kompetensi tertentu atau yang telah ditetapkan. Materi dalam pembelajaran IPS di tingkat SDMI itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. Yang kedua, berisi konsep nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budayanya. Komponen yang ketiga yaitu komponen metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS itu. Metode yang digunakan yaitu metode yang bersifat kontekstual dalam pembelajaran IPS, yaitu dengan mendasar pada pendekatan pembelajaran IPS yang bersifat multidisipliner dan juga integratif. Komponen yang keempat atau yang terakhir yaitu komponen evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu memahami materi pembelajaran IPS. Evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran. Ada beberapa aspek-aspek yang dinilai, yaitu yang pertama ada aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD. Jadi seorang guru dalam pembelajaran IPS itu harus mengajarkan mengenai budaya dan keanekaragaman sosial kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi kehidupan peserta didik sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Dalam proses pembelajaran IPS, peserta didik itu akan diperkenalkan pada
kepada nilai-nilai budaya yang berbeda-beda dan juga diperkenalkan tentang cara berpikir, berperilaku, serta sistem sosial yang beragam. Jadi dengan adanya pengajaran mengenai budaya dan keanekaragaman sosial, maka peserta didik itu selanjutnya akan mampu mempelajari, menelaah, menganalisis gejala ataupun masalah sosial budaya di masyarakat dengan meninjau berbagai aspek kehidupan. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan juga politik. Jadi media sosial itu sendiri memiliki berbagai peran, yaitu salah satunya dalam mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang maupun sekelompok orang ataupun anggota masyarakat. Media sosial ini mempengaruhi pandangan masyarakat dalam proses pembentukan opini atau sudut pandangnya. Media sosial ini bisa saja digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu, termasuk yaitu negara untuk melancarkan isu-isu tertentu sebagai upaya untuk mempengaruhi masyarakat agar memberikan dukungannya terhadap mereka. Media sosial ini bisa mempengaruhi masyarakat dengan mudah saja mereka bisa mengikuti ataupun menyetujui apa yang disampaikan melalui media sosial itu. Jadi, peranan media sosial ini sangat penting. Media sosial memiliki kekuatan yang besar untuk menggiring masyarakat ke sebuah wacana ataupun opini yang bisa mempengaruhi mereka untuk mengikuti ataupun menyetujuinya. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik. Untuk contoh praktek pembelajarannya yaitu pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? IPS. Betul, IPS. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai bersatu dalam keberagaman di rumah atau lingkungan keluarga. Jadi, untuk mewujudkan persatuan di dalam lingkungan keluarga atau di rumah, kita itu harus saling yang pertama? Kerjasama, saling membantu, terus tidak bertengkar atau menang sendiri. Jadi, manfaat jika kita mewujudkan sikap bersatu dalam keberagaman di rumah, yaitu yang pertama akan tercipta suasana rumah, suasana keluarga yang harmonis, tentram, betul. Jadi, selain itu kita akan menciptakan lingkungan keluarga yang saling menghargai juga. Apabila kita tidak mewujudkan persatuan dalam keberagaman di rumah, maka akan tercipta suasana rumah yang gimana? Yang tidak kondusif, terus tidak tentram, tidak rukun. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu mempunyai media pembelajaran berupa pop-up book. Nah, di dalam pop-up book ini akan berisi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah atau lingkungan keluarga. Sekarang kalian bentuk kelompok ya yang isinya 4 orang. Nanti setiap kelompok mengamati gambar-gambar di buku ini, di pop-up book ini. Setelah itu kalian diskusikan kegiatannya apa, ditulis dalam lembar jawaban, nanti terus dipresentasikan ya. Silahkan ini dilihat dulu, buka dulu. Ini pop-up booknya isinya apa saja. Ini bisa dilihat-lihat ya, nanti ditulis ya kegiatannya apa saja atau kegiatan yang mencerminkan bersatu dalam keberagaman di rumah. Kalian itu biasanya di rumah ngapain aja sama keluarganya ya. Tulis dulu. Bisa dibolak-balik kalau sudah ya. Nah,
Gimana sudah? Kalau sudah didiskusikan ya sama teman satu kelompoknya. Kalau sudah, sekarang perwakilan anggota kelompok mempresentasikan, coba dibaca itu hasil diskusi kelompoknya. Kegiatannya apa saja yang mencerminkan kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. Coba dibaca yang keras. Yuk. Contoh kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. 1. Saling membantu antar anggota keluarga. Nah, betul. 2. Kerja bakti di lingkungan rumah. 3. Menghormati orang tua. 4. Menyayangi kakak dan adik. 5. Belajar dengan didampingi orang tua. 6. Makan bersama anggota keluarga. 7. Tidak bertengkar dengan kakak atau adik. Ya, betul, jawabannya betul semua. Jadi kalau kita ingin lingkungan rumah itu rukun, tentram, nyaman, kita harus bersatu dalam lingkungan keluarga. Nah, itu tadi pembelajaran IPS pada hari ini. Sampai sini dulu. Dipelajari di rumah lagi ya untuk mata pelajarannya untuk materi hari ini. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari contoh pembelajaran tadi, kita bisa menganalisis atau membuat kesimpulan tentang pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik apa yang digunakan. Jadi, pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa, yang mana pada pendekatan ini terdapat pengembangan keaktifan siswa dalam memahami konsep melalui berbagai pengalaman di lingkungan belajarnya. Kalau dalam materi tadi, yaitu di lingkungan keluarganya. Untuk strategi yang digunakan yaitu strategi Contextual Teaching and Learning atau CTL. Strategi ini mengaitkan pemahaman materi dengan dunia nyata. Strategi ini akan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga. Untuk metode yang digunakan yaitu metode diskusi. Jadi di sini siswa mendiskusikan mengenai kegiatan bersama keluarga yang pernah mereka lakukan dalam bentuk kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah, serta kegiatannya termuat dalam pop-up book yang telah diamati. Untuk teknik pembelajaran yang digunakan yaitu teknik mendapat umpan balik. Dalam pembelajarannya, siswa diminta untuk menghubungkan materi dengan realitas kehidupan mereka. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.